Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan kenikmatan sehat itu kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara tentang ibadah puasa, di sini Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa itu sendiri menjadi 3 bagian atau 3 tingkat. I'lam anna shaum salasu darajatin, shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumul khususil khusus. Ketahuilah bahwa puasa itu terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum, yang kedua ada yang disebut puasa khusus, dan yang ketiga ada yang disebut puasa khususil khusus. Puasa umum yaitu kaful batni wal fardi an qada'il hajat. Yang disebut puasa umum adalah menahan atau mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan hawa nafsunya. Kemudian puasa umum ini disebut juga puasa awam, yang mana puasa ini hanya berlandaskan memenuhi syarat dan rukun puasa saja. Sehingga di dalam puasa awam ini orang melaksanakan puasa hanya semata-mata menahan rasa haus, menahan rasa lapar, dan menahan syahwatnya saja. Nah, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, puasa awam ini dikategorikan dalam puasanya hanya mendapatkan pahala dari menahan lapar dan haus tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal aqs." Jadi betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan pahala menahan haus dan lapar saja. Kemudian yang kedua ada yang disebut saum khas. Saum khas ini yaitu saumus sholihin, yaitu kaful jawarihi anil asami fala yatimmu dzalika illa bimudawamatil khamsatil asya. Puasa khawas ini adalah puasanya orang-orang solih, yang mana seseorang dapat mencapai puasa khawas ini adalah
semata-mata dengan membiasakan 5 hal. Mana yang 5 hal tersebut? Yang pertama, Ghaddul basari an kulli ma yazummu syar'an, yaitu menahan atau mencegah penglihatannya dari melihat setiap hal yang menurut hukum syara, ya, menurut syara itu adalah jelek, Nah, seperti melihat, jadi menjauhi penglihatan dari melihat hal-hal yang maksiat. Kemudian yang kedua, untuk bisa mencapai puasa khawas, yaitu khifdul lisan anil ghibati wal kizbi wan namimati wal yaminil ghamus. Yang kedua, untuk bisa mencapai puasa khawas, yaitu menjaga lisannya dari bergibah, membicarakan orang lain walaupun sesuai atau sama dengan faktanya, kemudian berbohong, wan namimah, lalu mengadu domba. Jadi mengadu domba supaya 2 orang muslim menjadi berselisih. Kemudian wa yaminu gamus, yaitu sumpah palsu. Nah, jadi seseorang ketika bisa menjaga lisannya dari sifat-sifat tercela tersebut, maka dia bisa mencapai derajat puasa khawas. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mencapai derajat puasa khawas, yaitu kaful uzuni anistima'i kulli makruhin, yaitu menjaga pendengarannya dari mendengarkan setiap hal yang dipandang jelek oleh syara, seperti mendengarkan pembicaraan atau bisikan-bisikan orang lain, menguping atau mendengarkan gibah, pembicaraan-pembicaraan jelek orang lain itu. Kemudian yang keempat, kapul jamil a'dha'i anil makarihi wa kaful batni anisyubhati fi waqtil iftar, yaitu menjaga semua anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang sifatnya tercela, dan juga menjaga perutnya dari memakan barang-barang yang syubhat ketika ia berbuka puasa. Kemudian yang kelima, untuk bisa mencapai derajat puasa khawas, yaitu alla yastaksiro minal halali waqtal iftar bihaisu yamla'u batnahu, ia tidak memperbanyak sesuatu yang halal, baik itu makanan yang halal, di waktu ia berbuka, sekiranya makanan tersebut dapat mengenyangkan perutnya. Jadi ia tidak memperbanyak atau mengumpul-ngumpul makanan yang halal guna untuk buka puasa sehingga dia merasa kenyang dari makanan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, ada yang disebut saumul khawasil khawas, yaitu puasa khawasil khawas atau khususil khusus. Puasa khususil khusus ini saumul qalbi an himamid daniyati wal ibkari dunyawiyati wa kaffihi amma siwallah bil kulliyah, yaitu puasa yang puasanya bukan sekedar puasa anggota badan saja, bukan puasa menahan haus dan lapar saja, melainkan dia juga melakukan puasa hati dari memikirkan
sifat-sifat dunia, memikirkan sifat perkara-perkara dunia yang dipandang hina. Jadi hatinya selalu saja dalam hatinya tertanam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang puasa khawas ini bukanya itu adalah ketika ia mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.